Coach itu kan kita sama seperti seorang pemain sepak bola, pemain apapun. Mereka yang bisa menemukan potensi terbaik mereka adalah seorang coach. Ya. Sampai juara dunia segala macam. Hanya seorang coach yang bisa melatih mereka menemukan potensi terbaik. Maka ini nanti bersambungan ya. Bersambungan dengan materi kita self compassion ini. Maka untuk menemukan potensi terbaik kita ya salah satunya ada coach, ada guru ya. Ada guru yang ini loh kamu kurangnya ini, kamu harus inilah kamu punya kelebihan ini. Jadi kita kalau di self coaching itu fokus pada kelebihan. Pada kelebihan. Nah itu gambar awal. Nah, jadi nggak cukup ya punya guru itu Google gitu, YouTube gitu kan ya, nggak cukup ya. Ya nggak cukup. Karena memang itu kan sekarang informasi udah tidak tertahankan lagi ya. Dimanapun di Mbah Google segala macam itu di YouTube kita bisa, tapi ya di situ kita nggak dapat arahan kamu kelebihannya apa dan segala macam. Maka perlu kita namanya coach. Dan saya mendapatkan self compose ini dari guru saya juga. Menemukan dan alhamdulillah menemukan potensi terbaik. Apa sih yang perlu saya tingkatkan dari kebaikan yang saya punya? Ya alhamdulillah pertahan dari mulai awal, dari mulai ikut jadi peserta baru ya. Dari mulai nggak tahu apa-apa sampai ya bahkan waktu itu praktek pun jarang ya. Sampai mulai terus akhirnya sampai saya ikut coaching, ikut jadi trainer dan kita ke beberapa kota di Indonesia. Ya intinya kita udah menemukan potensi terbaik kita. Nah, kita masuk ke materi kita yaitu self compassion. Jadi selama ini seringkali kita menganggap masalah-masalah kita ini masalah yang paling berat bagi diri kita. Ya Allah, ini masalah saya berat banget. Kenapa sih? Ini kayaknya masalah yang paling berat di dunia ini. Gitu. Iya. Orang merasakan kita ini paling berat. Akhirnya orang yang paling merana. Itu. Ketika paling menderita gitu. Bahkan ditambah dengan lagu-lagu yang melo-melo seperti itu kan menguatkan afirmasi kita ini benar-benar menderita. Iya, benar-benar. Maka ya efeknya apa? Efeknya salah satu tadi potensi terbaik kita tertutupi. Jadi yang dilihatnya cuma dari sisi negatifnya aja ya Kang ya. Jadi ini self compassion salah satunya untuk menemukan potensi terbaik kita dengan meningkatkan level kebahagiaan di level individu. Jadi kalau kita sudah merasa tenang, nyaman dengan diri kita, karena gini, solusi itu ada dalam diri kita sebenarnya udah include gitu ya. Dia masalah tuh udah sekalian dikasih sama solusinya ya Kang ya, sama Allah ya. Cuman kadang ini kita karena visual kita terlalu berlebihan terhadap masalah itu membuat masalah itu semakin besar akhirnya menutupi solusinya gitu. Karena kita sendiri. Pertama masalah itu ditimbulkan oleh kita, betul nggak? Masalah itu ada kan karena kita. Betul. Kita ada ada kaitannya lah dalamnya. Maka ketika kita pengen cari solusi itu, pertama ya perbaiki dulu kita. Dengan apa? Salah satu dengan self compassion ini. Apa sih self compassion ini? Self compassion terapi ini jadi gini. Saya kasih yang gampang. Jadi ibaratkan gini, kita ada seorang sahabat yang datang pada kita. Sahabat itu punya masalah. Dia curhat, saya punya masalah ini, bla 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 bla. Saya sampai nangis segala macam. Saya menderita banget karena ini. Apa yang kita lakukan? Mungkin kita sambil lus, kita mendengarkan. Berempati. Seperti itulah, ibaratnya seperti itu. Jadi ketika kamu merawat orang, ketika ada seorang sahabat datang pada Anda dengan penuh penderitaan, kan beda ya, sahabat itu kan kalau biasanya lebih terbuka ya. Betul. Kita mendengarkan dengan penuh kasih sayang, gini kasih kasih. Nah, sekarang ibaratkan sahabat itu adalah diri Anda sendiri. Seperti gambar background kita hari ini. Ya, jadi kita berpelukan dengan cermin. Yaitu cermin ada gambaran cermin ya. Ada gambaran cermin, kita sedang seolah-olah ada dua sisi. Jadi ada sisi seorang diri, misalkan seorang Harun yang penuh masalah, Harun yang wise, bijaksana misalkan. Kita mengafirmasikan seperti itu. Jadi disinilah kita memberikan penguatan atau apresiasi penghargaan terhadap diri kita sendiri.
Jadi menghargai diri kita sendiri dengan cinta. Nah, selama ini biasanya kalau orang yang sedang didatangi oleh masalah gitu ya, dia mencarinya keluar kan? Betul. Mencarinya keluar, mencari Betul. harus gimana, harus datang ke sini, curhat ke sana ke sini, lupakan diri mungkin. Betul. Ya. Apa di sini sama dengan bentuk tafakur nggak kan? Pengingat diri gitu, maksudnya lebih ke dalam gitu melihatnya, self compassion ini. Bisa. Kita perlu juga, jadi orang yang kita penuh masalah, kita perlu juga orang yang tepat ya. Jadi kalau kita belum tahu caranya, emang kita perlu orang yang tepat. Misalkan yang sudah lisensi terapis yang benar-benar tepat, memang kita perlu gitu. Perlu ya. Perlu datang ke ahlinya ya kan. Betul, perlu datang ahlinya. Maka di sini kita juga kan kalau kita udah orang konsultasi maksimal kan 3 kali pertemuan. 3 kali maksimal. Iya, jangan sampai lebih dari 3. Kenapa? Kalau dari batas 3 itu tadi dia ada ketergantungan sama kita, maka dia harus menemukan sendiri gitu. Jadi tujuan kita datang ke seorang yang punya pakar lah ya, pakar ini ya perlu juga gitu, agar kita tadi menemukan, oh ini loh, kamu tuh punya potensi ini. Jadi dia mengarahkan. Jadi lebih diarahkan gitu ya kan? Nah selanjutnya kita sendiri yang menggerakkan, mengapa. Jangan pengen disuapin aja gitu ya. Sama ketika saya ikut program coaching kan Pak Ahmad Faiz, beliau hanya mengarahkan aja, kamu potensinya nih. Jadi yang praktek ya kita sendiri. Betul. Yang menemukan, yang meningkatkan kita sendiri. Itulah seorang coach, seorang guru ya. Nah, kalau tadi kayak Teh Nui, apakah seperti tafakur ya bisa juga mentafakur dengan meningkatkan rasa cinta. Jadi bukan tafakurnya bukan menyesali ya. Oh iya, lebih beda ya. Oh, beda ya? Beda. Jadi orang yang jadi seringkali ada orang yang berdiam diri itu hanya menyesali apa yang sudah dilakukan. Oh iya. Jadi menyesali bertubi-tubi akhirnya reaksinya justru malah memperburuk keadaan ya? Iya, betul. Oke. Justru ketika itu terus diungkapkan itu kan dia memperbesar tuh masalah. Saya ini lebih sangat menderita sekali. Nah. Atau merasa diri nanti akhirnya merasa saya tidak berharga gitu kan? Nah, iya. Begitu ya, bisa. Maka nanti manfaat self compassion itu salah satunya meningkatkan harga diri, improve your body image ya di sini, meningkatkan harga diri kita. Sebenarnya ada orang merasa dirinya tidak berharga sama sekali, naudzubillah sampai saya ini hanya sampah segala macam, karena dia belum menemukan gitu. Hanya kejelekan saja yang diakses, emosi negatif, padahal di sisi baiknya sangat banyak. Ya. Padahal kalau misalnya ditelusuri itu potensi terbaik dalam setiap jiwa itu banyak justru ya. Banyak kan, kita aksani takwim. Nah, aksani takwim. Kita kita manusia kan diciptakan sebaik-baik ya ciptaan. Pasti ada banyak sisi baik yang kadang ya kita kan Allah kan udah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya dengan di luar batas kemampuannya. Cuman masalahnya ya di sini usaha kita tuh ya. Usaha kita untuk menemukan, salah satunya dengan mencari seorang guru, dengan belajar pengalaman dari orang lain, itu kan salah satu untuk menemukan. Kalau kita hanya berdiam diri saja, berpangku tangan, berharap solusi itu datang ya, artinya ya tanpa usaha apapun ya. Jadi pasrahnya situ kurang pas. Ya pasrah sini kan kita ya ikhtiar itu ya, terus betul. mencari, belajar dari orang lain, mencari guru seorang yang tepat dan segala macam. Nah, compassion terapi ini gambarannya ya itu tadi merawat, berempati pada diri Anda seperti Anda berempati pada orang lain. Jadi ibaratkan tadi seorang sahabat datang pada Anda, jadi ibaratkan dua sisi itu ya. Ada sisi kita bermasalah, sisi kita orang yang ya sama seperti ini aja. Kita dengan sahabat kita peluk dengan penuh kasih sayang. Jadi seolah-olah gini ya, memeluk diri sendiri gitu ya. Betul. Kalau ke sahabat gitu kan istilahnya, oh iya. Kan biasanya kan orang lebih terbuka ya dengan sahabat sendiri. Betul. Jarang ya misalkan dengan keluarga sendiri malah kadang tertutup ya. Benar. Malah menutup-nutupi. Ya. Terus gini Kang, tadi kan bilang bahwa itu kan menyesali diri akhirnya berakibat buruk, justru tidak menemukan potensi yang terbaik pada dirinya. Yeah. Nah, kan ya itu tadi rata-rata orang maaf ya. Ini ibu rumah tangga nih, nah ya ini ya contohnya aja gitu ya, ibu rumah tangga misalnya, kadang-kadang kan dia tuh seolah-olah kayak berdiri di tengah gitu ya, antara pasangan dengan anak. Kalau misalnya anak salah,
dia ada ketakutan dimarahin sama suami misalnya, atau merasa belum sebetulnya pasangannya sendiri belum tentu dia marahin atas kesalahan anak ya, tapi ada ketakutan diri, aduh gimana nanti kalau ketahuan sama ayah misalnya, kamu nanti dimarahin dan ibu disalahin misalnya kayak gitu. Nah rata-rata ini mungkin ada beberapa ibu-ibu yang punya anak gitu kan, dia merasa menyesali dirinya bahwa diri saya belum benar mengurus rumah tangga, belum benar mengurus anak. Nah sebetulnya bagaimana sih caranya untuk bahwa jangan serta-merta atau terus-terusan menyalahkan diri gitu kan. Jadi untuk membangun kesadarannya tuh seperti apa gitu. Kan rata-rata misalnya banyak orang misalnya tipenya tertutup, jadi tidak menceritakan, justru dia malah mengurung diri atau merasa aduh saya nggak bener begini ya, tadi ya efek yang menyesali diri yang berlebihan gitu. Nah maksudnya mengetahui atau cara untuk memotivasi bahwa sebetulnya itu bukan salahmu gitu. Ini kan merupakan proses belajar. Jadi kayak ada seorang guru yang bilang bahwa Allah menghadirkan suatu ujian pada dirimu adalah sebetulnya ini dibaliknya ada hikmah kebaikan. Jadi kita sebetulnya ini proses untuk belajar gitu. Nah gimana nih Kang? Jadi paling pertama adalah kenali dulu teh. Kenali dulu masalahnya. Jadi banyak kan orang itu masih belum kenal ya. Emang jadi kenali diri sendiri jadi dulu. Ada beberapa emosi negatif. Baik. Emosi negatif ini itu bisa bukan hanya menyesal ya, bisa jadi sumbernya banyak hal. Ada banyak hal, mana yang paling dominan? Misalkan di sana ada kemarahan, marah dengan suaminya bisa jadi, kan ya, atau marah dengan anaknya atau apa segala macam. Biasanya marah ke suami, anak kena efek. Atau yang kedua kecemasan berlebihan. Apakah Anda nggak kecemasan berlebihan? Oh saya cemas masa depan anak saya atau gimana? Itu kan. Nah, kemudian ada juga masalah rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini biasanya menimpa banyak orang ya. Karena rasa bersalah, jadi yang paling bawah itu kalau tingkatan ada namanya vibrasi force power itu seperti cinta, kasih, sayang, damai, hati gitu ya. Itu power. Power itu misalnya kita pernah nggak kita bertemu dengan orang yang benar-benar damai hatinya, orang-orang yang misalkan alim misalnya, rasanya adem gitu ya? Adem gitu, dengan bahkan dari kejauhan lihat orangnya, lihat ngomongnya udah enak gitu ya, atau lihat senyumnya gitu itu dari jauh. yang memancarkan vibrasi positif power. Ada yang paling bawah itu force itu ya vibrasi negatif ya. Yang paling bawah itu rasa malu. Rasa malu. Nah di atas rasa malu rasa bersalah. Merasa bersalah diri, saya menyesali perbuatan saya, akhirnya saya merasa bersalah diri saya. Kenapa saya waktu itu mengambil keputusan A, bukannya B? Akhirnya efeknya saat ini jadi gini. Nah itu efeknya kemana-mana tuh. Karena sering kali ya, karena gini, setiap keputusan itu pasti ada kebaikan keburukannya. Jadi itu harus pahami dulu. Kalau misalkan kalau tadi misalkan kasusnya di rumah tangga ada merasa bersalah, karena merasa bersalah ini memang biasanya efek dari keputusan kita masa lalu. Nah, untuk mengenali masalah emosi diri, kita harus kenal dulu. Oh saya ini apa sih? Bagaimana cara mengenalinya? Ya salah satu jalan yang ini ya kita harus banyak-banyak tafakur ya, muhasabah. Saya dengan berdiam diri sejenak, masalah saya apa gini. Nah kalau kemarin saya diajarkan oleh Pak Faiz, jadi pertama adalah kita bikin 2 kolom. 2 kolom itu pertama kelebihan kita apa, yang kedua kekurangan kita apa. Kalau kelebihan ini hal-hal yang positif apa. Jadi bisa juga tadi dikenal, ini untuk mengenali ya, untuk mengenali kita. Pertama kolom pertama itu kelebihan berbuat kebahagiaan. Oh saya ini merasa bahagia kalau gini. Saya mendapatkan kebahagiaan kapan nih? Oh saya bahagia waktu misalkan tadi pernikahan, menikah atau pas anak lahir. Oh saya pas dapat rezeki atau dapat tambahan uang tambahan, misalkan saya bahagia ditulis. Yang kedua, kolom kedua kekurangannya atau yang membuat kita merasakan rasa marah, sedih, cemas, merasa bersalah atau merasa malu apa. Itu harus dikenali dulu. Jadi harus ditulis ya Kang ya, itu. Itu bagian dari untuk mengenali. Iya, kalau nanti proses konseling memang nggak cukup sekali ya. Betul. Sekali ketemu, memang harus beberapa kali pertemuan untuk mengenali diri sendiri.
Tapi yang lebih simpel seperti itu untuk sahabat PP Harmoni, misalkan kita ini proses untuk mengenali diri kita. Apa sih yang buat saya bahagia? Saya bahagia ketika gini, tulis semuanya. Apa sih yang buat saya sedih, marah, kecewa, khawatir, cemas? Pasti kan ada ya. Nah, bandingkan mana yang paling banyak. Biasanya ada yang ya syukur kalau kita merasa bahagia kita banyak, berarti ya kita sudah melihat sisi kehidupan kita ada sisi yang positif. Betul. Kalau ada kita merasa yang negatifnya banyak, berarti kita masih melihat sisi kita negatif, penuh dengan masalah, penuh penderitaan. Nah, tadi solusinya dengan self compassion. Nah, kita bantu dengan self compassion. Oke. Kembali ke self compassion tadi ya Kang, itu bisa harus melalui seorang ahli atau misalnya itu ada langkah praktis yang bisa dilakukan langsung oleh masing-masing orang? Ya, ini emang kalau mau lebih maksimal hasilnya harus dengan pendampingan ahli. Ya. Karena prosesnya sebaiknya sebelum kita lakukan self compassion ini, sebaiknya pertama kenali dulu masalahnya, habis itu kita bersihkan. Jadi istilah dibuang dulu. Jadi self compassion itu mengisi hal yang baik, yang positif. Baik. Maka kalau perlu memang maksimal. Tapi untuk langkah praktis nanti kita praktek di sesi akhir kita praktek itu langkah praktis yang bisa kita lakukan mandiri. Nah itu maksudnya. Bisa. Ya, jadi bisa ya dilakukan secara mandiri. Terus secara mandiri bisa. Untungnya apa gitu? Maksudnya ya kalau misalnya itu bisa dilakukan, terus apa manfaatnya, apa benefitnya yang bisa didapatkan dengan self compassion ini Kang? Hal apa saja atau apa ya apa yang bisa kita dapatkan dengan kita melakukan terapi self compassion ini Kang? Ya, jadi nanti self compassion ini prakteknya adalah kita memberikan penghargaan pada diri kita. Dengan memberikan sentuhan cinta, saya biasanya latihannya depan cermin tuh. Jadi depan cermin tuh saya lihat pandang, saya ngobrol. Gitu. Karena kan lebih kelihatan ya daripada kita bayangin. Nah, misalkan diri depan cermin lebih enak. Maka di gambar kita nih, background kita ada cermin. Ada cermin. Kita sedang memeluk gambar diri kita ya. Iya, jadi lihat depan kita adalah seorang sosok yang depannya sama seperti itu. Nah, di situ apa manfaatnya? Manfaatnya pertama meningkatkan kebahagiaan, kepercayaan diri. Orang-orang, saya banyak bagaimana sih masa meningkat, saya kurang percaya diri. Nah, orang kurang percaya diri karena dia kurang menghargai dirinya sendiri. Baik. Nah, untuk meningkat benefitnya, manfaatnya pertama meningkatkan level kebahagiaan di level individu, meningkatkan kepercayaan diri kita, meningkatkan harga diri kita, terus mengurangi stres, depresi. Itu sangat banyak sebenarnya. Berarti sangat berkorelasi ya antara self compassion yang tinggi dengan kecemasan gitu kan, rasa khawatir ya. Mereka biasanya lebih rendah kalau self compassionnya tinggi. Ya maksudnya berkorelasi gitu. Iya benar. Benar kan? Gitu, baik. Jadi nanti kita akan praktek sesi akhir langkah praktis yang bisa dilakukan secara mandiri. Tapi kalau misalkan terlalu berat, artinya saya nggak bisa dilakukan secara mandiri, ya butuh pendampingan yang profesional. Gitu. Untuk bisa mengarahkan ya tadi ya, untuk bisa menemukan karena kadang kita untuk menemukan kelebihan kita aja butuh orang lain gitu. Iya benar-benar. Ini bisa dilakukan maksudnya setiap hari sebagai satu bentuk apresiasi terhadap diri, atau misalnya ketika kita sedang mengalami masalah saja Kang dilakukannya. Bisa dua-duanya bisa. Bisa dua-duanya. Tapi kalau untuk kayak macam kita kan perlu namanya membangun citra diri ya. Nah, artinya membangun bukan pencitraan, tapi citra diri di sini harga diri yang muncul dari dalam inner peace itu. Nah, salah satunya dengan setiap hari itu kita bangun, rasakan cinta kita pada diri kita. Wahai diriku, ucapkan kayak apresiasi. Maka kalau kita sering mengucapkan apresiasi ke diri kita, ya insya Allah kita akan menularkan hal yang positif. Ketika kita menularkan hal yang positif, vibrasi positif, insya Allah yang datang ke kita pun yang positif juga. Nah, kalau bisa juga ada masalah, tapi biasanya kalau tidak dirutinkan, dilatihankan, kalau kita sudah terbiasa tiap hari, maka kita ada masalah datang pun ini udah biasa. Jadi udah menganggap masalah itu ya, bahkan menganggap masalah itu satu
teman. Suatu apa ya? Anugerah. Nikmat gitu ya. Nikmat. Oh, masalah ini untuk meningkatkan kapasitas diri. Okay. Saya menghadapi dengan penuh semangat. Karena sudah terbiasa menghargai diri sendiri. Gitu. Beda dengan orang yang tidak terbiasa tiba-tiba ada masalah, menganggap masalah itu berat, penuh penderitaan, lebih berat daripada yang lain. Nah, ini juga untuk meningkatkan self compassion ini, ya sering-seringlah kita berempati sama orang lain. Oh gitu ya, berarti ada cara. Itu juga akan berpengaruh ya. Berpengaruh, sangat berpengaruh ketika kita ada musibah di mana lokasi kita datang, memberikan bantuan. Ya apalagi kita selaku terapis self, kita kan sering membuka posko ya di layanan. Itu juga meningkatkan kita, meningkatkan peduli kita, empati. Nah itu kan sama saja seperti kita berempati pada orang lain. Nah itu dipindahkan ke diri kita gitu. Ketika ada masalah, wahai diriku, jangan menganggap masalah ini berat. Banyak yang lebih berat daripada Anda, daripada kamu peluk dengan cinta. Nah nanti ada doanya, doa yang kita tambahin spiritual self compassion. Doa akhir ini yang lebih powerful karena doa ini yang meningkatkan cinta kita sama Allah. Nah, tadi kan yang disebut faktor psikis ya, secara emosi. Iya. Nah untuk sakit-sakit fisik misalnya kayak stroke misalnya ini Kang. Iya. Hipertensi, apakah bisa juga diterapkan terapi ini gitu? Ya kalau fisik kan sebenarnya sumbernya emosi ya. Oh gitu ya. Jadi emang tujuan di self compassion ini bisa juga karena dengan sentuhan cinta kita kan menyembuhkan kan. Oke. Jadi sentuhan cinta adalah menyembuhkan. Ini sama. Jadi ini sentuhan cinta pada diri sendiri sebenarnya. Iya iya. Jadi kita memberikan cinta pada diri sendiri dengan pelukan, dengan meningkatkan rasa bahagia. Maka perlu tadi mengenali diri kita sendiri. Kapan kita dalam kondisi bahagia tuh. Syukur-syukur misalkan kita sambil kita peluk, bayangkan hal yang bahagia. Bayangkan dalam diri kita, oh saya lagi bahagia ketika ini gini. Bayangkan. Jadi ditambah dengan cinta. Cintanya cinta sama Allah. Nanti kita ada doanya di akhir. Tapi ini tidak akan menimbulkan sesuatu yang jadi sifatnya egois ya Kang ya, karena kan ini orientasinya ke diri gitu, jadi nggak akan membuat kita jadi narsis atau jadi ya, terlalu gitu mencintai kan. diri sendiri ya, terlalu membanggakan diri sendiri, mencintai diri sendiri. Nah itu batasannya sampai di mana sih Kang? Sampai misalnya entah mengasihi diri sendiri sampai menimbulkan rasa yang ada satu ego gitu atau satu jadinya kita jadi lebih sering show off gitu jadinya. Ya. Jadi gini Kang, di level vibrasi itu paling bawah rasa malu, rasa bersalah. Nah di atas rasa bersalah ini merasa bangga diri. Kalau kita merasa bersalah, maka kita munculkan rasa bangga kita untuk menekan, mereduce rasa bersalah kita, rasa malu kita. Oh, saya contoh gini, saya malu kalau bicara depan publik. Coba kamu akses rasa yang pernah kamu, misalkan kamu dapat prestasi apa. Oh saya dulu waktu SD saya juara kelas. Saya itu untuk memunculkan rasa percaya diri. Akhirnya dari mulai rasa malu, tingkatkan vibrasi dia ke rasa bangga. Bangga ini bisa. Jadi makanya di sini apa ya? Bahkan hal-hal yang membuat kita kalau dibilang kayak emosi negatif ya, itu kan kurang pas ya. Tapi untuk mereduce rasa malu kita nggak masalah kan. Untuk meningkatkan rasa percaya diri kita, oh saya bangga. Nah baru ditutup dengan ditutup dengan rasa cinta. Nah di sini nanti kata kuncinya. Jadi jangan sampai bangga dirinya kebablasan ya Kang ya. Nah, nanti karena gini, karena orang yang down itu bukan hanya susah, kadang susah banget gitu. Susah banget gitu. Orang yang ya kita bisa ini aja kan, kita kan pernah ke Lombok atau ke Palu, ketika mereka down sekali. Nah mereka perlu kita dorong menemukan apa sih yang kamu tuh punya gini loh, kamu sudah melakukan prestasi ini gini. Jadi nggak usah sedih lagi, sedih wajar tapi jangan terlalu berlebihan mendalam. Banyak hal yang kita artinya kita kan menunjukkan kamu punya potensi ini. Nah tapi tidak sampai bangga diri, harus berhenti situ. Maka nanti diakhiri dengan bagaimana meningkatkan rasa cinta biar terus tingkat, akhirnya posisi di kondisi hati kita dalam kondisi cinta. Oke, itu yang akan mengontrol ya supaya tidak menjadi satu sikap atau sifat yang malah jadi
membuat kita menjadi orang yang sombong gitu jadinya Kang ya. Nah, self compassion ini kaitannya sama dengan self kindness. Self kindness ini kan berbuat baik terhadap diri sendiri kan, berbuat. Jadi gini, self compassion ini bukannya untuk meningkatkan ego diri, tapi lebih ke bagaimana kita memberikan kebaikan pada diri kita. Untuk apa? Untuk menemukan potensi kita yang terbaik. Karena orang dalam kondisi bermasalah penuh penderitaan itu kan, ya tadi kata Tehno, seringnya banyak cari keluar ya, sering banyak solusi keluarkan sini macam, bahkan ya boleh sih rekreasi me time gitu ya. Tapi kalau kadang orang me time pulang keluar habis uangnya jadi stres lagi. Benar. Aduh nyesal katanya. Ya. Tadi kan ada dalam salah satu prosesnya itu dilakukan dialog ya Kang ya. Iya. Kita dengan diri kita melakukan dialog. Nah itu ada ini nggak Kang? Ada polanya nggak Kang? Misalnya apa? Maksudnya dialognya tentang tadi kan tentang apresiasi gitu ya, mengucapkan terima kasih atau memohon maaf gitu ya, atau mengatakan saya cinta dengan dirimu gitu kan? Itu sudah ada pola yang baku atau kita bisa sesuaikan dengan kondisi kita Kang? Jadi kalau misalnya saya membayangkannya semacam pola setup dalam proses tapping gitu kan, sudah ada pola kalimatnya, tinggal diganti oleh masalah-masalah yang sedang dihadapi. Itu untuk compassion ini sendiri ada polanya nggak Kang? Kalau ini sebenarnya tidak ada polanya Kang, cuman intinya kalau sini merangkul diri. Oke. Kalau biasanya saya ditambahkan dengan 3 kalimat ajaib. Apa? Maafkan saya, terima kasih, dan saya mencintaimu. Jadi sambil kita ucapkan dari kita sendiri, ya wahai diriku, maafkan saya kalau selama ini. Tapi sebelumnya diucapkan dulu, wahai diriku, bahwasanya masalah ini bukan hanya kamu saja yang mengalami, tapi banyak orang di luar sana yang lebih berat masalahnya. Jadi ada ditekankan dulu ya itu. Ditekankan dulu di situ bahwasanya masalah yang kamu hadapi, penderitaan yang kamu hadapi ini tidak seberapa dengan masalah orang lain. Yang jadi kita tuh nggak sendirian gitu. Iya, betul. Kadang orang tuh kita orang bermasalah kadang mereka merasa sendiri sebenarnya. Betul. Merasa dirinya paling menderita. Akhirnya dengan bertanya, ya Allah kenapa saya seperti ini? Kenapa? Ya makanya ada yang ketika ada yang bermasalah, ada yang menyarankan lihatlah ke sekelilingmu katanya. Iya. Jadi nanti di sana kamu akan menemukan bahwa banyak orang-orang yang jauh lebih tidak beruntung dibanding kamu. Jadi tujuan ini sebenarnya untuk meningkatkan harga diri bahwa kita ini tidak sendirian. Ya semua punya masalah gitu. Semua orang punya masalah. Jangan menganggap diri Anda ini masalah yang paling besar, paling menderita. Nah, biasanya ditambahin dengan 3 kalimat ajaib itu. Forgive me, thank you, dan I love you. Jadi wahai diriku, bisa dipeluk, saya penuh cinta, rasakan syukur, alhamdulillah. Nanti ditutup dengan doa cinta kita agar kita benar-benar merasakan penderitaan ini untuk meningkatkan cinta kita sama Allah. Jadi misalkan kita, ya wahai diriku, maafkan saya kalau selama ini sudah sekian puluh tahun misalkan hidup di dunia ini dengan sekian banyak masalah, diakui semua, maafkan. Jadi seperti kita berdialog gitu ya. Baik. Jadi seolah-olah kita merasa bersalah terhadap diri kita, tapi akui gitu ya. Habis itu saya ucapkan terima kasih. Kalau misalkan ada namanya body talk juga nggak masalah. Misalkan kita ucapkan ke mata. Lebih spesifik ya ke organ-organ tubuh yang ada di kita ya. Kita ucapkan rasa syukur. Terima kasih wahai tubuhku yang sudah menemani selama ini. Saya mencintaimu. Usahakan benar-benar rasa cinta sambil kita bayangkan aktivitas kebahagiaan kita apa yang sudah kita rasakan. Misalkan kita sudah menjalani ini buat kita bahagia segala macam. Itu yang ditingkatkan. Habis itu kita tutup dengan doa, ada namanya doa cinta tadi ya. Doa cinta, ya Allah, saya terima penderitaan ini dengan ikhlas dan cinta. Sambil dipeluk, saya peluk, itu menurunkan stres, depresi.
ini ya sangat efektif ya sangat untuk efektif menurunkan. untuk mencepat. Berarti ini untuk yang apa kan seringkali untuk masalah-masalah yang sifatnya traumatis orang tuh malu gitu ya untuk menceritakannya kepada orang lain gitu kan. Untuk ke sahabat sekalipun mungkin kalau kejadiannya itu sangat-sangat menurut dia sangat traumatis, sangat ya entahlah pokoknya memalukan atau apapun gitu kan, itu kita akan susah mencari orang untuk mengungkapkannya gitu ya. Ini mungkin bisa dilakukan dengan dengan self compassion ini ya Kang ya. Betul, bisa. Jadi sahabat TV Harmoni, kalau misalkan Anda merasa saya malu untuk mengungkapkan ke siapapun, boleh berbicara dengan diri sendiri. Pasti dengan Allah kita libatkan diri kita merasa menyadari masalah-masalah kita dengan peluk dari kita, sahabat bercerita, ucapkan tiga kalimat tadi sambil kita doa di akhir. Dan itu juga sebagai penguatan bahwa saya ada untukmu gitu ya saat betul. Ini ya itu penguatannya penting. Jadi kamu tidak sendirian, bahwa saya akan selalu ada untukmu gitu ya. Jadi bahwa itu yang penting. Itu penting ya, Kang ya. Kata yang penting. Ya, itu yang pentingnya. Bahwasanya kita merasa tidak sendirian. Jadi masalah ini kecil gitu ya. Artinya masalah ini kamu punya potensi lebih besar daripada masalah ini. Kamu banyak kebaikannya lebih banyak. Jadi membuat diri kita akan naik terus. Maka kalau kita udah kelihatan ini kan potensi itu akan muncul sendirinya. Iya, ada beberapa teman kita yang sudah hadir. Ada Ustadz Rahmat Tamiotaka. Assalamualaikum Ustadz. Juga ada Ustadz Sofyan Tasuka Murasato nih. Sebetulnya kalau diartikan tak suka Murasato teh apa coba? Itu Ustadz kita. Iya. Juga ada Teh Siti Hasanah yang sudah hadir. Ada juga beberapa teman yang sudah menyimak. Ada Pak Makmur Mulyana juga. Tadi ada yang lain belum terlihat lagi, terlewat ini. Nah, selamat tadi Kang Harun kan sudah menjelaskan tentang self compassion itu bisa berawal dari rasa kecemasan yang tinggi atau rasa stres yang memang akhirnya mengakibatkan kurangnya menghargai diri sendiri betul. Merasa diri ini bersalah ataupun saya tidak layak, atau memang ada yang sampai fatal saya tidak layak untuk hidup karena merasa seolah-olah tidak mempunyai manfaat untuk orang lain. Banyak yang kayak gitu. Jadi keluarga harmoni, kalau misalnya ada di antara keluarga harmoni yang merasakan seperti itu, sebetulnya Kang Harun bisa ya untuk melakukan membantu terapi ini ya? Bisa. Kalau untuk pendampingan ini ya, bisa. Pendampingan. Kang Harun bisa disebutkan nggak nomor kontak yang bisa dihubungi? Boleh di 081 222 410.000. Oke. Keluarga harmoni yang memang membutuhkan kontaknya Kang Harun bisa nanti hubungi ya nomor WA yaitu Kang Harun ya. Jadi inti kata kunci di self compassion adalah kita mau membuka diri, kesadaran diri. Kesadaran diri, kita mengakui bahwa sini ya kita mesti punya. Kadang orang nggak mengakui ya punya masalah, tapi udah mengakui saya udah bagus. Mengakui kepada diri sendiri ya kan. Kalau sama orang lain, ngaku aja sama diri sendiri, jujur sama diri sendiri. Maka di background kita kan ada cermin. Anggap aja ngobrol gitu. Ngobrol, akui saja. Oh saya ini cerita curhat sama diri sendiri. Nah setelah itu baru lakukan self compassion. Kita lakukan, nanti kita lakukan di akhir. Nah ini kalau terkait tadi kan sempat disinggung nih Kang, ada jadi spiritual self compassion. Ini nih ditambahkan kata spiritual di dalam di depannya. Ini maksudnya gimana nih Kang? Ya, jadi ini berdasarkan ada sebuah cerita ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya pada Allah, ya Allah, saya ini rindu banget sama Engkau. Bagaimana saya cara menemuimu? Sedangkan saya masih hidup. Kan kalau kita mau bertemu dengan Allah harus mati dulu ya. Ya betul. Waktu itu, wahai Musa, kalau kamu ingin bertemu denganku, maka carilah orang-orang yang menderita hatinya. Orang-orang kelaparan kasih makan, orang-orang yang merasa dirinya terlalu banyak masalah menderita, temuilah mereka, bantu mereka yang sakit, kamu obati, yang segala macam kamu hibur, Artinya di sini ketika kita punya masalah yang sangat besar, disitulah Allah sedang memperhatikan kita.
Jadi jangan merasa sendiri gitu. Allah sudah melatihkan kita. Maka disitulah perlu kita meningkatkan rasa cinta. Nanti dengan doa tadi ya, dengan doa. Bagaimana kita bisa justru dengan penderitaan ini semakin meningkatkan cinta kita sama Allah. Banyak orang naudzubillah ya, bahkan menyalahkan orang, bahkan ya menyalahkan Sang Maha Pencipta. Betul. Nah, justru dengan kita menderita ini Allah sudah perhatian sama kita. Berarti itu penting ya, kayaknya merubah pemahaman ya. Penting merubah perspektif itu. Bahwa masalah itu adalah sebagai bentuk dari rasa sayang Allah terhadap kita gitu ya. Mungkin bisa jadi karena selama ini terlalu sibuk dengan duniawi, akhirnya Allah kasih nih ujian biar kamu balik lagi nih. Disentil ya kan. Balik dilurusin lagi kan. Kita lagi belok lurusin lagi. Disentil nggak mau dijewer digampar kayaknya terus aja sampai mudah-mudahan tidak ya. Iya kan. Tapi kalau kita sudah menyadari udah bagus ya. Betul. Udah menyadari saya punya masa menderita ini. Besok utarakan dengan diri sendiri. Tapi yang selama ini kita mengutarakannya kan hanya mengeluh gitu ya. Tulis di diary tapi tanpa tahu tekniknya. Itu bahkan justru yang ya itu yang membuat semakin down gitu. Pertama kita punya masalah, kita ngeluh pada diri sendiri. Tapi yang kita tulis misalkan di buku, kita punya buku diary. Kan tulis masalah terus, saya kesel jadi rasa negatif aja yang ditulis. Iya, berarti dari kita juga harus siap ya bahwa ketika salah satu bagian dari diri kita mengeluhkan permasalahannya, bagian dari diri kita yang lain harus siap mengcounternya dengan hal-hal yang positif ya kan, harus seperti itu ya. Jadi jangan dibiarin satu sisi dari diri kita terus aja mengeluh tanpa adanya yang maksudnya tanpa dicounter oleh sisi diri kita yang lain gitu ya. Ini ya karena sentralnya di diri kita. Betul. Kan. Kita mau positif mau negatif ya tergantung kita nanti. Efeknya nanti di set block-nya, set question-nya dan segala macam. Maka ya kebanyakan ini kan orang pendiam. Kemudian tapi diamnya misalkan dia lebih ke hal-hal yang negatif misalkan akhirnya kan banyak yang kasus-kasus misalkan ini orangnya nggak terlalu banyak ini tapi tiba-tiba ada kejahatan besar gitu. Ini mungkin maaf dipotong. Saya membayangkan dalam proses dialog itu kan pasti ada dua kekuatan yang ingin saling mendominasi gitu kan. Betul. Nah jadi ketika misalnya kita sisi negatifnya yang yang dominan gitu ya, ketika oke, gue begini, tapi kan kamu tapi enggak. Maksudnya jadi mungkin juga ini perlu kan maksud saya tidak semua orang bisa memiliki dua sisi yang seimbang gitu. Kadang ketika kitanya sedang down, kitanya sedang bermasalah, malah sisi negatifnya yang lebih banyak dominan sehingga sisi baiknya ini ketutupin gitu. Jadi proses dialognya juga pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa gitu ya Kang ya. Betul. Nah itu yang banyak dialami Kang. Maka salah satunya adalah kenali dulu dengan menuliskan hal yang baik, hal yang menurut kita masalah. Betul. Nah kalau kita sudah kenali, maka sahabat harmoni, jadi langkah pertama kenali dulu ya. Maka sebenarnya ya sebelum konsep kompos ini kita lakukan awalnya itu 3P. Langkahnya ya. 3P itu apa? Personal peace procedure. Personal peace procedure apa? Cara mendamaikan diri sendiri. Betul. Bagaimana caranya? Kenali dulu. Iya. Bagaimana cara mengenali? Tulis dulu masalahnya. Jadi kita tulis dulu masalahnya. Bla 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 bla. Plus tulis juga kolom 1 masalah, kolom 2 hal yang positif, yang baik. Hal yang bikin kita bahagia, yang bikin kita senang kita. Nah, kita udah kenali nih, baru kita bisa lakukan ini supaya meng-counter tadi, supaya tidak kita terlalu dominasi sama hal yang negatif, hal yang masalah. Maka cara gimana? Caranya kalau ketika kita melakukan prosesnya, terus kemudian ya udah tinggal kita baca aja sambil kita dialog yang positif, baca hanya yang positif, yang baik, rasakan dengan penuh emosional. Misalkan di situ kita tuliskan hal yang membuat kita bahagia apa, rasakan. Oh saya bahagia kalau bersama keluarga, saya bahagia dengan orang-orang yang saya cintai, saya bahagia waktu saya umroh, dan rasakan itu. Jadi itu untuk meningkatkan kebahagiaan, untuk meningkatkan
yang tadi dominannya negatif di up nih ya, hal yang positif negatifnya. Maka perlu kenali dulu sini. Ya, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi ya yang selama ini dilakukan kita curhat maupun ke orang lain juga kan, kita hanya mengungkapkan sisi buruknya saja gitu ya, sisi negatifnya. Karena biasanya orang sudah menuliskan masalah, ya tadi kalau tidak nah ini sebenarnya penutupan untuk self compassion. Sudah kita kenali masalah kita, sudah kita damaikan, sudah kita confirm, sudah kita pisahkan, baru kita treatmentnya dengan self compassion. Kita peluk diri kita, wahai diriku, sesungguhnya masalah ini tidak lebih berat daripada orang di luar sana. Kamu tidak sendirian. Jadi kita mengakui diri kita bermasalah. Kita bisa minta maaf dari kita, wahai diriku, saya minta maaf. Jadi orang dialog, saya terima kasih atas semua selama puluhan tahun ini kita hidup sini dan saya mencintaimu. Nanti diakhiri dengan doa, ya doanya, ya Allah, demi cintaku padamu saya terima penderitaan ini dengan keikhlasan dan sepenuh cinta. Luar biasa. Itu dapat dilakukan, ya itu untuk menumbuhkan self kindness, kebaikan dalam diri kita ya. Untuk meningkatkan self kindness. Beda dengan namanya self judgment, menghakimi. Nanti kalau kita seringnya menuliskan masalah itu nanti kita menghakimi, saya ini sial, saya ini. Nah, itu penghakiman. Penghakiman ya, betul. Nah, kalau ini lebih ke dia meningkatkan itu ya, self kindness-nya itu sendiri. Meningkatkan self kindness itu sendiri. Nah, tadi luar biasa. Tadi kan doanya tadi Kang ya. Itu udah selesai berarti? Iya. Oh, udah selesai. Udah. Nah, biasanya orang yang sudah mengalami ini secara gestur atau secara apa terlihat nggak, Kang? Misalnya kalau orang yang sudah melakukan self compassion. Ya, lihat aja contohnya gitu ya. Saya selama ini saya praktekkan apa yang Bapak Aziz itu lakukan, ada namanya doa kepasrahan. Sebenarnya mirip-mirip ya. Doa kepasrahan itu sama dengan ultimate deep self. Saya lakukan setiap malam. Ya Allah, apa sih yang menurut Engkau baik dan bisa saya menemukan potensi terbaik saya dan saya bisa bermanfaat ke banyak orang. Dan ya Allah, semua keinginan saya ini adalah sesuatu yang hampa tanpa cintamu. Jadi ini sebenarnya berdialog pada diri kita kan, berdialog. Maka kata Papanya sebenarnya gini, yang self talk itu bagus, tapi yang lebih bagus adalah self question. Maksudnya gini, self talk kan statement ya, statement kita. Iya, betul statement. Kalau kita misalkan self talknya buruk, saya ini jelek misalkan, ya statement. Tapi kalau kita self question, bertanya pada diri kita sendiri, ya Allah, kenapa saya punya masalah ini? Kenapa saya sial terus? Akhirnya kita akan memunculkan jawaban-jawaban yang liar gitu kan. Iya, betul. Dan itu bertahun-tahun itu. Maka dirubah self questionnya. Maka diganti, ya Allah, bagaimana sih saya bisa bermanfaat bagi banyak orang? Bagaimana saya bisa lebih mencintai diri saya sendiri? Jadi pertanyaan kuncinya bagaimana dia? Ya, kalau bagaimana? yang tadi kan pertamanya kenapa ya? Jadi how ya Kang ya. How. Berarti kan ada perbedaan. Mengapa saya begini? Iya, betul. Kalau mengapa kan seolah kita sedang mencari sesuatu yang bisa kita salahkan gitu. Entah itu dari diri kita atau dari luar gitu kan. Kalau bagaimana itu arahnya lebih ke solusi gitu. Jadinya sangat mendasar sekali. Itu luar biasa. Mungkin itu self questionnya yang ya terus terang saya juga masih lebih banyak self questionnya bilangnya why. Iya. Nah, nanti kita bahas lebih detail di sesi why lain gitu ya. Jadi ya mungkin juga ini menjadi satu saat yang tepat untuk merubah, untuk menggeser pertanyaannya dari why ke how gitu kan. Luar biasa sekali. Ya, soalnya kadang orang nggak sadar gitu dengan mempertanyakan kenapa kok saya ditimpa ini gitu, dengan bagaimana tuh nggak menyadari sebetulnya. Betul. Ya, itu memang banyak orang gitu nggak menyadari. Ketika kita sudah baru kejadian baru sadar. Ya, betul. Oh, ternyata harus kayak dikasih begini dulu. Nah, ya ini
gimana efeknya setelah melakukan, ya coba dulu ya. Jangan coba dulu, kalau nggak yakin ya coba dulu lakukan gimana melakukan self compassion ini. Yang saya rasakan ya luar biasa gitu. Oke, mungkin Kang ini di penghujung acara ini mungkin bisa sedikit dikasih satu gambaran proses terapi self compassionnya seperti apa. Apakah misalnya dilakukan pagi, siang, malam, dalam keadaan kita seperti apa, terus dilakukan dengan cara seperti apa, singkat aja Kang. Ya, jadi bisa lakukan kapanpun. Tapi idealnya memang bisa malam sebelum tidur atau pas pagi. Pas misalkan intinya waktu Anda benar-benar ingin berdialog dengan diri sendiri. Itu sebetulnya me time buat diri kita Jangan sampai lagi enak-enak ini ada anaknya nih, mama, jadi kan keganggu, kepotong gitu. Ibu ngapain peluk sendiri? Nggak bisa dipeluk lagi. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kawan-kawan, sahabat, sebelum melakukan ini Anda harus kenali dulu ya. Baik. Anda harus siapkan satu diary khusus misalkan. Di situ ada list masalah, list kebahagiaan Anda. Apa yang buat Anda selama ini bahagia? Setelah udah kenali, barulah Anda berdialog. Kalau di kita prosesnya kita lakukan 3P dulu. Di samping 3P lakukan self compassion. Anda berdialog bisa dua cara. Bisa kalau Anda bisa membayangkan di kamar sendiri sambil berdialog dengan diri sendiri bisa. Atau Anda enaknya depan cermin. Enaknya depan cermin. Sambil depan cermin Anda bilang. Jadi sambil kita praktek boleh ya. Jadi sambil depan cermin Anda bayangkan Anda berdialog. Berdialog aja, ngobrol. Dalam hati. Berarti kalau depan cermin itu kita nggak menutup mata ya Kang ya? Nggak menutup mata. Nanti jangan lupa beli cermin yang gede. Nah ini saya ngebayangin ada di kamar mandi sambil mandi gimana? Aduh, rada pusing. Itu bisa mengganggu pemandangan. Atau bisa misalkan simple habis sholat nggak apa-apa sambil ini bayangkan. Jadi apa yang kita bayangkan nanti kita tutup dengan doa sebenarnya. Jadi pertama kan kita seolah-olah kita ada seorang sahabat yang datang ke kita, bayangkan itu, dan sahabat itu ada sendiri. Betul. Kalau misalnya kita mau melatihnya tapi kita merasa tidak sedang mengalami masalah yang berat, tinggal mengungkapkan itu aja ya, 3 kata itu yang tiga kata itu aja yang kita ungkapkan untuk diri kita ya. Wahai diriku, sambil kita belum sambil lihat. Ikutin. Wahai diriku, masalah ini adalah tidak lebih berat daripada orang lain. Artinya kamu tidak sendirian. Anda bisa ucapkan 3 kata. Saya maafkan saya atas selama ini. Tulis apa saja kesalahan kita, dosa-dosa kita. Kan nggak apa-apa kita ngakui dosa kita. Betul kepada diri sendiri. Kalau kita mau ke orang lain ya ngomong sendiri-sendiri. Menzalimi diri sendiri. Saya sudah melakukan ini, sadari semua, ya Allah, saya maafkan. Saya menyadari ini salah. Terima kasih. Kata kedua, terima kasih atas semuanya. Sudah bisa lebih spesifik lah, bilang ke jantung, wahai jantung terima kasih. Yang tadi ya, body talk ya. Terima kasih sudah. Ini juga tadi teh bisa. Kalau misalkan yang orang sakit fisik, yang sakit jantung misalkan, fokuskan ke jantung, wahai jantungku terima kasih selama ini. Ke titik. Jadi maksudnya ke yang bermasalah, yang sedang bermasalah ya. Yang sedang bermasalah. Akhirnya dengan saya mencintaimu, wahai diriku saya mencintaimu. Mencintai karena Allah. Iya, mencintai karena Allah. Dan diakhiri dengan ya Allah, demi cintaku padamu, saya jalani semua penderitaan saya dengan ikhlas dan cinta. Udah selesai, kelar. Kayak ngeri dengar penderitaan. Apa bisa diganti nggak kan kata-katanya, misalnya karunia kayak atau apa gitu? Ya itu kan benar-benar sangat. Kalau karunia kan pasti orang persepsinya itu adalah hal yang positif ya. Hal yang baik, betul. Baiklah. Kan bagi orang bermasalah mengucapkan karunia tuh agak berat. Kalau kita kan udah biasa gitu ya. Biasa. Tapi kan gini, dalam save kan ada kalimat set up. Ya Allah, walaupun di situ ucapkan penderitaan kamu apa gitu. Enggak masalah, enggak apa-apa. Kita mengungkapkan, menyadari saya punya menderita ini loh. Daripada orang yang enggak mau menyadari. Itu lebih berat dan lebih bahaya ketika kita merasa baik-baik saja. Iya, merasa baik-baik saja, tidak ada kesalahan, tidak menyadari. Tapi kalau kita sadari Allah, saya punya salah ini loh. Dan saya punya, ya kita sama sahabat aja ngobrol, saya punya curhat-curhat. Jadi bisa juga kita tepuk bahu kita sendiri. Good job. Diakhiri dengan saya ikhlas dengan cinta. Demi cintaku padamu. Itu kalau kita rasakan benar-benar itu bisa sampai menangis deh. Pasti. Sangat ini. Jadi ya
karena itu sangat intim ya Kang ya, sangat personal gitu ya. Betul. Jadi silakan saja kawan-kawan praktekkan. Apa reaksinya nanti kalau ada apa bisa ke saya ya. 081 222 410.000. Ya, atau ini Kang, kan tadi dengar 3P gitu kan, dengan penuh kasih gitu kan, cinta kepada Allah. Nah, itu kan ada di training apa nih? Training Safe Total Solution yang 2 hari itu ya Kang. Jadi kita kapan di Bandung nih? Di Bandung nih tanggal 14-15 Maret. Oke, 14-15 Maret. Jadi saya di sana dipandu sama guru kami yang beliau juga memberikan inspirasi pada kami tekniknya, dan kita dampingin sama komunitas. Dan damping dia pendamping. Pendamping setia. Pendampingnya. Jadi insya Allah silakan, mudah-mudahan informasi ini, materi yang sangat singkat ini bermanfaat. Kalau artinya butuh konsultasi, silakan bisa kontak tadi ya. Insya Allah welcome untuk yang mau nanya-nanya atau bagaimana ini segala macamnya. Insya Allah sangat terbuka. Betul. Jadi nanti sahabat-sahabat Harmoni juga yang mau mencoba dan ternyata sudah mencoba dan mau menceritakan gitu ya pengalamannya setelah mencoba ini, silahkan aja di komentar ya, di kolom komentar, dan juga tunggu surprise-nya dari ada giveaway dari betul untuk teman-teman Harmoni yang sudah mencoba mencoba terapi self compassion ini dan menceritakan pengalamannya. Nanti yang paling menarik nanti akan kita berikan giveaway dan akan diumumkan minggu depan ya Teh ya. Ya, tergantung ini ada yang pekan kemarin tuh yang episode kemarin itu ada Teh Lani Anggraini yang mendapatkan giveaway berupa jurnal syukur dan sudah keterima katanya. Alhamdulillah. Nah, yang sekarang kalau yang sekarang sih saya belum melihat, memang ada beberapa yang menonton. Ada Kang Hendra Aditya, juga Salam Harmoni, Kang Hafiz Muhammad Abdurrahman, ada Bayuri Sukarsi, terima kasih sudah menyimak tayangan ini, dan mudah-mudahan nanti ada teman-teman lain biasanya menyusul Kang Ari. Ya, siap. Biasanya menyusul. Siap. Nah, ternyata sepertinya harus sudah kita akhiri. Sedih gitu. Ya, enggak. Silakan Kang Ari. Silakan Kang Ari. Gimana? Penutup aja Kang, apa yang tadi? Ya, jadi sahabat Harmoni, masalah kita adalah ada lebih berat daripada masalah kita. Ya, itu aja. Jadi Anda jangan merasa sendirian, Anda jangan merasa lebih menderita daripada orang lain, Anda jangan merasa lebih berat masalahnya daripada orang lain. Nah, kalau itu terjadi pada diri kita saat ini yang sedang mengalami, Anda bisa lakukan yang nanti bisa diputar ulang dari awal, bagaimana langkah-langkahnya dari awal, dari A sampai Z-nya sudah saya jelaskan di sini. Nah, kalau butuh konsultasi lebih bisa kontak yang sudah kami jelaskan juga disebutkan tadi. Mudah-mudahan hidup kita lebih bahagia. Amin. Ya, tutup. Dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Kali saya sibuk bekerja, aduh, pusing, kepalaku sakit, mengganggu sekali. Pusing atau sakit kepala, saya minum Poldan Mix. Saya pernah setiap kali kerjaan menumpuk, stres. Kepalaku migrain. Itu dulu, waktu terserang migrain, saya selalu minum Poldan Mix. Benar, begitu pula dengan saya. Begitu sakit kepala menyerang, kepalaku sakit sekali. Tapi kini, untuk meringankan sakit kepala dan migrain, saya minum Poldan Mix. Poldan Mix meringankan sakit kepala biasa dan sakit kepala sebelah akibat migrain. Sakit kepala sebelah akibat migrain bisa, apalagi sakit kepala biasa. Beda sakit kepala, tetap sama obatnya. Poldan Mix. Pol. Poldan Mix, produksi PT Sanbe Pharma.